Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai permintaan agregat dan konsep elastisitas yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Sri Wahyuningsih. Selanjutnya ada Arandia Dara dan yang terakhir ada Martin Adi Pratama. Yang pertama di sini ada permintaan agregat. Nah, permintaan agregat ini atau agregat demand adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk barang yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Nilai permintaan yang terdapat di dalam agregat ini akan dinyatakan dalam wujud nilai keseluruhan yang akan digunakan untuk produk barang dan jasa tersebut hingga level harga yang lebih spesifik dan pada periode waktu tertentu. Beberapa hal yang mencakup agregat demand adalah seluruh barang konsumsi, barang modal yang digunakan untuk proses produksi, kegiatan ekspor dan impor, dan program pembelanjaan pemerintah negara. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi agregat demand, yaitu yang pertama ada perubahan suku bunga. Ketika suku bunga sedang rendah, maka perusahaan bisa mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini cenderung akan terjadi peningkatan pada belanja modal. Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat, maka biaya pinjaman untuk perorangan ataupun perusahaan akan cenderung meningkat juga. Dalam kondisi seperti ini, pengeluaran yang terjadi akan cenderung menurun ataupun melambat. Kenaikan harga akan sangat mempengaruhi jumlah pengeluaran. Yang kedua ada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Bila masyarakat merasa kondisi ekonomi dalam negerinya sedang aman, maka mereka akan cenderung belanja lebih banyak yang nantinya akan berdampak pada tabungannya. Namun pada saat resesi terjadi, maka masyarakat akan cenderung berupaya meningkatkan jumlah tabungannya. Yang ketiga ada perubahan ekspektasi inflasi. Bila masyarakat merasa negaranya sedang mengalami inflasi, maka mereka akan melakukan pembelian sebelum harga komoditas menjadi meningkat tinggi. Kondisi tersebut akan menyebabkan agregat demand menjadi meningkat. Sebaliknya, bila masyarakat merasa harga komoditas akan segera mengalami penurunan dalam waktu yang dekat, maka mereka akan cenderung menunggu hingga harganya turun. Hal ini akan membuat agregat demand menjadi menurun juga. Yang terakhir ada perubahan nilai tukar mata uang. Nah, naik turunnya harga ini pun akan sangat mempengaruhi agregat demand. Kita bisa menghitung agregat demand dari 4 sektor ekonomi makro sebagai komponen permintaan agregat, yaitu yang pertama ada konsumsi. Nah, konsumsi mampu mewakili tingkat pengeluaran rumah tangga untuk barang dan juga jasa. Hal penentu yang paling utama dari komponen yang satu ini adalah pendapatan disposable atau pendapatan setelah pajak atau pendapatan sekali digunakan. Tingginya pengeluaran sekali pakai akan mampu meningkatkan konsumsi dan juga tabungan. Yang kedua di sini ada investasi. Pengeluaran investasi adalah pembelian produk, barang atau jasa yang dilakukan oleh bisnis. Pembelian ini umumnya digunakan untuk modal fisik yang sangat paling penting untuk kapasitas produksi mereka. Keputusan investasi ini tergantung pada tingkat keuntungan yang diharapkan dan juga biaya pendanaan. Yang ketiga di sini ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen. Kondisi ini terjadi karena berbagai variabel ekonomi di dalamnya tidak mampu mempengaruhi keputusan pengeluaran. Yang terakhir ada ekspor bersih. Nilai ekspor bersih adalah nilai ekspor yang sudah dikurang dengan impor. Ekspor adalah permintaan dari pihak luar negeri untuk produk dalam negeri. Sedangkan impor adalah permintaan domestik untuk produk dari luar negeri. Komponen ini ditentukan dari pendapatan dan juga harga yang relatif antara ekonomi domestik dan juga ekonomi. Nah, di sini ada sebuah formula dari permintaan agregat, yaitu AD sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. AD sendiri yaitu agregat demand, C yaitu consumption, I yaitu investment, G yaitu government spending, X yaitu total export, dan M yaitu total import. Selanjutnya yaitu bab elastisitas demand. Elastisitas permintaan atau yang disebut elasticity of demand ialah mengukur responsivitas permintaan terhadap perubahan faktor-faktor penentu seperti harga barang itu sendiri atau yang disebut own price.
harga barang lainnya, dan pendapatan. Untuk menghitungnya, Anda bisa membagi persentase perubahan permintaan dengan persentase perubahan faktor-faktor tersebut. Nah, dari sinilah ada 3 variabel untuk mengukur elastisitas permintaan dari sebuah barang, yakni yang pertama, harga barang itu sendiri. Kita menyebutnya dengan elastisitas harga barang itu sendiri, atau on plus elasticity of demand. Dan harga barang terkait, kita menyebutnya sebagai elastisitas harga silang dari permintaan, cross price elasticity of demand. Yang ketiga yaitu pendapatan konsumen, itu yang menghasilkan elastisitas pendapatan dari permintaan atau income elasticity of demand. Nah, dari sini kita harus mengabaikan tanda negatif atau positif dari hasil perhitungan elastisitas ketika mengklasifikasikan barang, sebagaimana hukum permintaan. Kuantitas yang diminta memiliki korelasi negatif dengan harga. Jika harga naik, kuantitas turun, karena elastisitas mengukur signifikan dampak sensitivitas perubahan kuantitas yang dimiliki jika harga berubah. Maka untuk membuat kesimpulan, kita mengabaikan korelasi semacam itu. Beberapa literatur kemudian menyarankan untuk menggunakan angka mutlak dari elastisitas agar kita tidak terbingungkan. Oke, sekarang yaitu rumus perhitungan dari elastisitas permintaan. Rumusnya yaitu ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Keterangannya yaitu ED adalah elastisitas permintaan, sedangkan delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, sedangkan delta P yaitu perubahan harga, dan P adalah harga mula-mula atau semula, dan Q adalah jumlah permintaan awal. Nah, di sini ada contoh kasus. Harga telur turun dari 27.000 per kilogram menjadi 20.000 per kilogram. Jumlah permintaan di pasar meningkat dari 100 kg menjadi 200 kg. Berapakah tingkat elastisitas permintaannya? Nah, di sini yaitu diketahui delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, yaitu 200 kg dikurangi 100 kg yaitu 100 kg. Dan delta P perubahan jumlah permintaannya yaitu 27.000 dikurangi 20.000 sama dengan 7.000. Dari nilai P yaitu 27.000 dan Q adalah 100. Nah, ini adalah pembagiannya. ED sama dengan 100 dibagi 7.000 dikali 27.000 dibagi 100, yaitu sama dengan 3,8. Jadi elastisitas telur di pasar adalah 3,85. Nilai tersebut menunjukkan bahwa permintaan telur di pasar bersifat elastis. Oke, sekarang selanjutnya yaitu elastisitas permintaan memiliki 5 kategori, yaitu yang pertama inelastisitas sempurna, yang kedua relatif inelastik, yang ketiga unitary elastik, yang keempat relatif elastik, yang kelima yaitu elastis sempurna. Nah, di sini inelastis sempurna yaitu permintaan tidak tanggap terhadap perubahan harga atau berapapun harganya, jumlah yang diminta pasti tetap. Mempunyai rumus EP sama dengan 0. Nah, bisa diambil contoh, yaitu seorang di padang pasir yang kehausan dan sekarat. Dia tidak membawa air, tapi membawa uang yang banyak. Katakanlah orang lain menawarinya sebotol air asalkan dia menyerahkan semua uangnya.
Secara rasional, dia akan memberikan semua uang di dompetnya, tidak peduli berapa banyak, agar dia selamat dari kematian atau dehidrasi di gurun pasir. Oke, untuk selanjutnya yaitu relatif elastik, yaitu permintaan tidak tanggap terhadap perubahan harga atau berapapun harganya, yaitu jumlah yang diminta pasti tetap. Mempunyai rumus EP kurang dari 1. Dari sinilah yaitu perubahan kuantitas yang diminta lebih rendah daripada persentase perubahan harga. Jika perusahaan menurunkan harga 5%, maka kuantitas yang diminta naik kurang dari 5%. Dan sebaliknya, jika perusahaan menaikkan harga 5%, maka kuantitas yang diminta turun kurang dari 5%. Oke, selanjutnya yaitu unitary elastic, adalah ketika persentase perubahan kuantitas yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Memiliki rumus EP sama dengan 1. Misalnya, jika harga turun 5%, kuantitas yang dimintakan naik sebesar 5%. Begitu juga sebaliknya, jika harga naik sebesar 5%, itu menurunkan kuantitas yang diminta 5%. Oke, selanjutnya yaitu relatif elastik, yaitu permintaan perubahan kuantitas yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga, yang memiliki rumus EP lebih dari 1. Berarti persentase perubahan kuantitas yang dimiliki lebih besar daripada persentase perubahan harga, yaitu konsumen cenderung sensitif terhadap perubahan harga. Jika harga naik 5%, kuantitas yang diminta turun lebih dari 5%. Begitu sebaliknya, jika harga turun 5%, kuantitas yang diminta naik dari 5%. Yang terakhir yaitu elastisitas sempurna, yaitu setiap kenaikan harga sekecil apapun akan menurunkan kuantitas permintaan menjadi 0, dan sebaliknya. Jika harga naik sekecil mungkin akan meningkatkan kuantitas permintaan secara tidak terhingga, dan memiliki rumus yaitu EP sama dengan tak terhingga. Nah, sekarang kita akan membahas keterkaitan antara marginal revenue dan elastisitas. Marginal revenue adalah perubahan total revenue yang disebabkan oleh adanya perubahan satu unit output produksi. Seperti yang kita tahu, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimum apabila nilai marginal revenue-nya sama dengan nilai marginal cost-nya. Hubungan antara marginal revenue dengan on price elasticity of demand suatu perusahaan dapat dijelaskan pada kurva berikut. Berikut adalah kurva permintaan dari suatu barang. Dari kurva tersebut dapat diketahui saat kita menurunkan harga dari $5 menjadi $4, jumlah produk yang diminta bertambah dari 1 unit menjadi 3 unit. Maka total revenue-nya pun naik dari $5 menjadi $8. Dari kurva tersebut terlihat bahwa situasi ini berada di daerah demand yang elastis. Namun sebaliknya, apabila penurunan harga produk memang menaikkan jumlah produk yang diminta, tetapi menurunkan total revenue perusahaan, maka demand berada di daerah yang inelastis. Dan nilai marginal revenue-nya itu negatif. Jadi, semakin inelastis demand suatu produk, maka penurunan pendapatan perusahaan atau revenue-nya semakin besar. Itu adalah akibat dari bertambahnya produksi yang diminta oleh konsumen. Pertambahan jumlah permintaan atau produksi itu disebabkan oleh penurunan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian pemaparan materi tentang agregat permintaan dan elastisitas dari kelompok kami.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.